Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alayna rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa kembali bermuajahah untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah pembahasannya ini kalau tidak salah masih di bab sabar ya. Ada yang masih ingat nggak? Lama ya, kelamaan ya. Nah, kalau yang saya ingat sih terakhir itu bahasannya tentang ta'un ya. Aisyah bertanya kepada Rasul tentang ta'un, nah, dan Nabi katakan bahwa itu adalah azab yang Allah kirim gitu ya. Nah, sekarang kita masuk pada hadis ke-10 dari bab sabar, atau ya bab sabar ya. Hadis ke-10 dari Anas radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman. Hadis qudsi berarti idzab talaitu abdi bihabibatai, apabila aku menguji seorang hambaku, kata Allah, dengan kedua hal yang dicintainya, fasabara, lalu hambaku tadi itu bersabar, awadtuhu minhuma, maka aku gantikan untuk hambaku tadi sebagai pengganti dari dua hal yang dicintainya tadi, al-jannata, aku gantikan dengan surga. Masya Allah. Apa yang dimaksud dua yang dicintai ini? Yuridu ainai, yang dimaksudkan oleh Rasulullah dengan kedua hal yang dicintai adalah kedua matanya ya, kedua matanya. Jadi artinya apabila aku menguji seorang hamba dengan kedua matanya, yaitu yang dimaksud adalah diambil kenikmatan dua matanya itu. Orang lain bisa melihat dengan kedua matanya, dia tidak. Nah, padahal dua mata ini adalah nikmat yang besar bagi manusia. Dengan kedua mata ini kita bisa melihat keindahan dunia, ya toh? Tapi orang yang tidak bisa melihat hanya bisa mendengar cerita tentang indahnya dunia. Tapi yang tidak bisa melihat dengan kedua matanya, dia hanya mendengar ceritanya, nggak bisa melihat itu. Nah,
Yang lebih menderita lagi adalah orang yang pernah bisa melihat kemudian diambil kenikmatan itu. Kalau dari lahir sudah tidak bisa lihat, ya memang dari awal dia nggak pernah tahu, ya. Tapi kalau tadinya bisa lihat kemudian jadi tidak bisa melihat, waduh, sangat menderita sekali itu. Ya, menderita sekali. Nah, seandainya ada begitu orang yang diuji oleh Allah melalui kedua mata ini, sesuatu yang dicintai oleh seorang hamba, lalu dia sabar, tidak mengeluh. Ciri sabar itu adalah tidak mengeluh. Nah, itu cirinya, tidak mengeluhkan keadaannya kepada makhluk. Nah, baru Sabtu kemarin kita belajar tentang itu ya, dari Nabi Yakub tuh kisahnya, bagaimana sabarnya Nabi Yakub itu, bahkan pernah ditegur karena pernah mengadukan keadaannya kepada seorang tetangganya gitu. Ketika ditanya, kenapa engkau sampai kurus begini? Keadaanku seperti ini karena Allah mengujiku, sebab aku merasa bersedih karena kehilangan Yusuf. Langsung kan ditegur oleh Allah, apakah engkau mengadukanku kepada makhlukmu? Gitu. Sejak saat itu, setiap kali Nabi Yakub ditanya tentang keadaannya, selalu jawabannya, ashku innama ashku basi wa huzni ilallah. Aku hanya akan mengadukan penderitaan dan kesedihanku kepada Allah saja. Nah, jadi yang dianggap orang tidak sabar menghadapi satu ujian itu adalah ketika ia mengadukan keadaannya kepada makhluk, kepada selain Allah, mengeluhkan keadaannya kepada selain Allah. Walaupun boleh mengeluhkan keadaan apabila ada tujuan untuk memperbaiki keadaan misalnya, atau ada tujuan-tujuan baik lainnya. Tetapi nah, bedanya adalah mana yang dianggap ngeluh, mana yang dianggap keluhan yang tidak berdosa. Dianggap mengeluh dan dianggap itu melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah adalah ketika ia menceritakan, bahkan lebih tepatnya mengeluhkan keadaan dirinya kepada setiap orang yang dijumpainya, kepada setiap orang yang dia jumpai, pada semua temannya. Nah, tetapi yang dianggap keluhan yang dibolehkan adalah ketika kita mengeluhkan keadaan hanya kepada orang yang kita anggap dia bisa memperbaiki keadaan kita. Boleh, tidak apa-apa. Seperti seorang yang memiliki penyakit menjelaskan keadaan dirinya kepada seorang dokter bisa. Nah, tidak apa-apa. Sebutkan keluhannya, sakitnya di mana, nah, supaya dokter paham mana yang harus diobati. Silahkan. Baik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan menyebut anggota badan berupa dua mata, li'annahuma ahabbu a'dha'il insani ilai, karena dua mata ini adalah anggota badan yang paling dicintai oleh seorang insan. Betapa banyak hal yang tidak bisa kita nikmati karena sebab tidak bisa melihat dengan kedua mata. Betapa banyak kenikmatan yang kita dapatkan karena kita memiliki mata yang bisa melihat. Gitu. Ya, kita bisa membedakan mana yang cantik dan yang tidak, mana yang tampan dan yang tidak, mana yang menyenangkan, mana yang tidak. Pemandangan itu adalah karena sebab punya mata, ya, dan mata ini jauh lebih
lebih canggih daripada kamera-kamera yang ada hari ini. Ya, dia bisa merekam tanpa harus ada tombol on off-nya. Iya kan? Mata kita ini bisa merekam, Pak. Ini kamera. Luar biasa. Makanya dalam ilmu tahfiz, ya, kalau ingin menghafal Al-Quran, itu ada metodenya, Pak. Cara membacanya itu, jangan Al-Quran lebih rendah dari wajah kita. Karena kalau baca Al-Quran menunduk, itu lebih cepat ngantuk. Betul kan? Jadi sejajar katanya. Apalagi kalau mau menghafal. Dan ibarat halnya sebuah kamera, kalau ingin men-scan, ingin merekam itu, jangan berubah-ubah posisi dan jangan bergerakan begitu ya. Kalau kita mau moto, nah kameranya gerak-gerak, hasilnya gimana? Goyang, burem tuh. Nah, jadi supaya bagus itu bagaimana? Fokus gitu. Nah gitu katanya, Pak. Jadi bagaimana seorang Ustadz Adi Hidayat itu bisa menghafal sampai yang di pojok atas, pojok bawah? Yaitu begitu metodenya. Direkam itu dengan mata itu dari ujung atas sampai ke bawah itu. Jadi seorang hafiz itu ketika dia baca, ya seperti hanya lembaran Quran itu di depannya. Ya, luar biasa ya. Bisa seperti itu loh kemampuan mata itu. Dan pastinya bukan cuma mata ya, nah, tapi juga ya kemampuan inteleknya. Baik, nah itulah kenikmatan mata. Makanya itu sesuatu yang paling dicintai oleh manusia. Maka betapa menderitanya ketika seorang hamba diuji oleh Allah ketika matanya tidak bisa menikmati dunia ini. Artinya dengan keterangan ini adalah bahwa kita yang masih diberikan mata yang normal bisa melihat, ini nikmat besar yang Allah berikan, maka syukuri dan jangan disia-siakan. Mumpung masih bisa melihat, mumpung kita baca Quran masih jelas tulisannya, masih bisa membedakan mana alif, mana wawu, mana iya. Jangan malas baca Quran gitu. Iya. Karena kalau mata sudah dicabut nikmatnya, masih bisa lihat tapi tidak jelas, baca Quran tidak bisa membacanya karena buram lihat tulisannya. Nggak bisa kita menikmati bacaan Al-Quran lagi ya. Nah, nikmati nikmat dari Allah ini dengan menggunakannya untuk sesuatu yang diridhoi. Allah memberi kita kedua mata bukan hanya untuk menikmati dunia ini, tapi Allah ingin dengan kedua mata ini kita bisa menikmati bacaan Al-Quran ya. Lalu yang kedua, kesimpulan dari hadis tadi adalah al-jannah a'zamul 'aud. Surga adalah pengganti dari Allah yang paling besar atas ujian yang diberikan. Kenapa? Li'anna tamattu'a bil basar yafna bi fana'id dunya. Karena bersenang-senang menikmati sebuah kesenangan dengan mata itu akan punah. Kapan? Dengan berakhirnya dunia ini. Tapi kenikmatan surga kapan berakhirnya? Tidak akan ada akhirnya. Jadi orang yang diuji oleh Allah tidak bisa melihat di dunia, itu hanya sementara. Hanya sementara. Dia tidak bisa melihat itu hanya sampai usia dunia ini berakhir. Nanti diganti oleh Allah dengan kenikmatan di akhirat, di surga. Dia akan bisa melihat semua keindahan surga itu dan
kekal abadi selamanya. Maka jangan pernah gelisah dan resah menghadapi ujian-ujian dunia. Kenapa? Tidak ada ujian dunia yang abadi. Semuanya pasti akan berakhir ujian itu. Bahkan ujian paling pahit adalah kematian. Dan sudah kan berarti ketika seseorang mengalami kematian, semua penderitaan dunianya sudah berakhir saat itu. Orang yang meninggal karena sakit, dia tidak akan lagi merasakan sakitnya. Nah, yang harus kita khawatirkan adalah jangan sampai kita menderita di akhirat, karena nanti tidak akan ada kematian lagi di sana. Ya. Wa amma tamattu bil jannah fabaqin daiman. Adapun bernikmat-nikmat dengan surga itu sifatnya kekal selamanya. Jadi hukum surga itu abadi selamanya. Surga termasuk makhluk yang diciptakan Allah, ada awalnya tetapi tidak akan ada akhirnya. Tidak serupa dengan zatnya Allah. Kalau zatnya Allah itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Tapi ada makhluk yang diciptakan Allah, ada permulaannya, tapi tidak akan ada akhirnya. Salah satunya adalah surga. Gitu. Khalidina fiha abada. Kan sering kita menemukan ayat begitu ya. Penghuni surga, berapa lama mereka di dalam surga itu? Khalidina fiha abada. Termasuk salah satu riwayat hadis Nabi yang mengatakan bahwa ketika nanti ahli surga sudah di dalam surga, ada seorang penyeru yang menyeru, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Dan mereka tahu bahwa seruan itu datang dari Allah, maka mereka pun semua menjawab, labbaik Allahumma wa sa'dai, kami sambut seruanmu ya Allah. Lalu Allah bertanya, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Apakah kalian mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian di dunia dulu benar adanya? Semua mereka menjawab, na'am ya Rabb, iya ya Allah. Lalu dihadapkanlah kepada mereka kematian dalam wujud seekor kambing gibas. Fayuzbah, lalu kambing itu disembelih sampai mati. Kemudian penyeru tadi mengatakan, ya ahlal jannah khuludun bila maut. Kepada ahli neraka juga demikian, ya ahlan nar khuludun bila maut. Wahai penghuni surga, keabadian untuk kalian, kekal untuk kalian, tidak ada lagi kematian. Kenapa? Kematian sudah dipenggal tadi tuh, digambarkan dalam wujud seekor kambing gitu, yang disembelih. Itu untuk mengisyaratkan tidak akan ada lagi kematian. Penghuni neraka pun begitu, wahai penghuni neraka, kekal untuk kalian, tidak ada lagi kematian. Dan perkataan itu menjadikan penghuni surga semakin merasakan nikmat di surga, dan menjadikan penghuni neraka semakin menderita karenanya. Nah gitu. Makanya untuk penderitaan-penderitaan dunia, jangan sampai kemudian kita yang menjadikan kita banyak mengeluh, bahkan merasa berputus asa dari rahmat Allah, ya. Jangan, ya. Sebab la yai'asu min rahmatillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya yang ke-11. Wa an Atha ibni Abi Rabah, dari Atha bin Abi Rabah, qala, ia berkata, qala li Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepadaku, kata Atha,
ala urika imra'atan min ahlil jannah, maukah engkau aku tunjukkan seorang perempuan di antara ahli sorga? Fakultu, maka aku pun, kata Atha, menjawab, bala, ya tentu saya ingin tahu. Qala, maka Ibnu Abbas lalu mengatakan, hazihil mar'atus sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Kalau kamu ingin tahu perempuan manakah yang termasuk ahli sorga, inilah dia. Dia adalah seorang wanita berkulit hitam. Dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, inni usra wa inni atakashaf fad'ullah ta'ala li. Dia mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, saya ini perempuan yang menderita penyakit apa? Menderita penyakit ayan. Apa tuh? Epilepsi, ya. Dan saya suka terbuka aurat kalau penyakit saya itu sedang kambuh. Fad'ullah li, tolong ya Rasul, doakan saya. Yang diinginkan oleh perempuan ini, Rasul mendoakan agar penyakitnya sembuh. Nah, kayak begini nih tidak dianggap mengeluh, karena ingin mendapatkan solusi, kan? Dan yang disampaikan juga orangnya Rasulullah, itu doanya mustajab, ya. Nah, tidak dianggap ngeluh itu. Tapi apa yang disampaikan Rasul kemudian kepada perempuan ini? Kata Nabi, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiyaki atau an yu'afiki. Begini katanya, hai ibu, kalau engkau mau, enggak usah minta sembuh. Kalau kamu sabar menghadapi penyakitmu itu, kamu dapat surga. Kalau kamu mau. Tapi kalau kamu mau, saya akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Pilih mana? Mau sabar, nanti dapat surga, atau saya berdoa agar Allah menyembuhkan penyakit itu? Kalau kita yang dikasih pilihan, pilih mana kira-kira? Maunya sih sembuh dan dapat surga juga gitu ya. Pilihannya cuma dua, sabar nanti diganti surga gitu, atau disembuhkan. Ya tapi nggak ada jaminan surga, tergantung nanti amalnya. Setelah sembuh bagaimana gitu. Nah ternyata apa kata perempuan itu? Asbir, baiklah Rasulullah, kalau begitu saya memilih sabar saja. Waduh, hebat ya, dia lebih milih sabar. Tapi kemudian mengatakan begini, inni atakasyaf fad'ullah an la atakasyaf. Tapi ya Rasulullah, saya itu kalau penyakit kambuh suka terbuka aurat. Tolong doakan kepada Allah agar saya tetap bisa terjaga auratnya. Itu aja yang dia minta. Tidak apa-apa kalau memang gitu, dengan sabar ini saya bisa masuk surga, saya mau sabar saja. Tapi tolong doakan agar aurat saya bisa terjaga. Nah ini luar biasanya ya. Itu fada'alaha, maka Rasul pun mendoakan perempuan itu ya sesuai dengan permintaannya, agar ketika penyakitnya kambuh tetap bisa terjaga. Karena semuanya kan itu Allah yang menghendaki ya. Makanya tidak usah aneh dan heran. Hamba-hamba Allah, muslimah-muslimah yang dijaga oleh Allah dalam keadaan tertentu, misalnya ada musibah, termasuk yang meninggal karena musibah itu, tetapi dalam keadaan tertutup, tidak terbuka auratnya. Kan ada yang seperti itu ya? Kena longsor, kena banjir misalnya, tapi ditemukan dalam keadaan rapi bajunya, bukan mungkin pakai mukena. Tapi justru sebaliknya, tidak sedikit ketika ada musibah
Orang-orang yang berpakaian ditemukan dalam kondisi telanjang, tidak berpakaian. Allah semua itu ya, yang menghendaki. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua malam ini adalah yang pertama, bahwa as-sabru 'alal bala fid dunya yurisul jannah. Bersabar menghadapi ujian di dunia akan mewarisi surga. Artinya akan berakibat surga sebagai balasannya. Nah, itu sabar menghadapi ujian di dunia gitu. Jadi kalau diuji, milih mana, ngeluh atau sabar? Ya mending sabar kalau gantinya surga maya itu. Tapi ya orang yang bisa sabar itu yang paham kalau sabar dapat surga. Kalau yang nggak paham ya nggak akan mau bersabar ya. Nah, ini makanya pentingnya ilmu itu. As-sabru 'alal bala fid dunya yurisul jannah. Jadi sabar menghadapi ujian di dunia itu akan diganti oleh Allah dengan surga ya. Gitu. Punya istri yang susah diatur, susah dinasehatin misalnya. Ujian bukan itu? Ujian buat seorang suami. Punya istri yang buruk akhlaknya adalah ujian bagi suami. Jadi solusinya apa? Sabar. Iya. Sabar betul. Sabar bagaimana? Ya sabar tetap mempertahankan dia sebagai istri dan sabar untuk terus menasehati. Ya. Nah, jadi kesabaran seorang suami menghadapi istri yang buruk akhlaknya itu diistimewakan oleh Allah nanti ya. Sama juga kalau punya istri yang punya suami buruk akhlaknya tapi sabar gitu. Makanya yang dibutuhkan untuk bisa bertahan dalam rumah tangga itu sebetulnya modalnya adalah sabar. Kenapa? Karena tidak ada sebetulnya suami istri yang cocok. Yang ada adalah berusaha untuk saling mencocokkan diri. Betul nggak Pak? Nggak ada yang cocok. Tapi berusaha untuk saling mencocokkan diri dan berusaha untuk saling mengerti, ya, saling menghargai. Itu yang ada. Kedua, ilajul amrad bid-du'a wal iltija as-sadiq ilallah naji'un ma'a ta'atid dawa. Nah, ini dalam hal pengobatan nih, bahwa katanya sebentar di sini. Bukan itu yang kedua, ada lagi nih. Musibah menimpa manusia tanpa pandang bulu. Yang beriman ditimpa musibah, apalagi yang kufur. Pada hari kebangkitan kelak, masing-masing akan dibangkitkan dengan amalnya sendiri-sendiri. Yang menjadi tuntunan adalah bagaimana menghadapi musibah itu agar dapat berbuah pahala dan akhirnya masuk surga. Jadi semuanya dapat musibah. Itu orang beriman dapat musibah, orang yang rajin ibadah dapat musibah, ahli maksiat dapat musibah. Bahkan kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, umumnya orang yang tingkat keimanannya itu lebih tinggi justru ujiannya lebih berat. Para nabi itu adalah orang yang paling berat ujiannya, ya, paling berat ujiannya. Tapi semakin tinggi ujiannya berarti semakin tinggi derajatnya kalau bisa sabar, ya, kalau bisa sabar. Jadi kalau melihat ada orang baik tapi kok dapat ujian terus,
Nah, itu adalah husnuzonnya kepada Allah adalah untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah, ya. Kalau secara umum musibah itu kan terjadi karena dosa, kan? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Itu Asy-Syura 30. Musibah apapun yang menimpa kalian itu disebabkan karena perbuatan tangan kalian, yaitu karena dosa kalian, dan Allah mengampuni banyak dosa lainnya. Nah, ayat ini digunakan untuk introspeksi kalau kita dapat musibah, ya. Sedangkan keterangan yang tadi bahwa orang yang diuji dengan musibah itu untuk mengangkat derajat, yaitu untuk menilai orang lain. Jangan dibalik, ya. Jadi kalau kita sendiri yang dapat musibah, jangan lalu mengatakan saya mungkin mau diangkat derajatnya nih. Nah, memang seperti apa ketakwaan? Jangan memposisikan diri gitu, kita ini seperti orang-orang yang tingkat ketakwaannya sudah luar biasa sehingga pantas diperlakukan seperti itu. Nah, kalau kita mau udah introspeksi aja, ya, banyak istighfar saja lah, gitu ya. Nah, tapi kalau sama orang lain, nah, jangan menilai dengan menggunakan ayat tadi, gitu. Siannya tetangga tuh sakitnya lama banget, kayaknya banyak dosanya itu. Nah, tidak boleh begitu, ya, tidak boleh seperti itu. Nah, yang ketiga baru ini berkaitan dengan penyakit nih, bahwa ilajul amrad bid-du'a wal iltija'i shadiq ilallahi naji'un ma'a ta'atid dawa. Menangani penyakit dengan cara berdoa dan berlindung dengan cara yang benar kepada Allah dapat berguna dengan tetap mengkonsumsi obat-obat yang semestinya. Jadi tetap ada usaha lahirnya, karena setiap penyakit ada obatnya, gitu. Nah, jadi kalau Bapak sakit kepala, ya tetap cari dulu obatnya, diminum, dan jangan lupa doa, karena yang memberi sembuh adalah Allah. Dan serahkan semuanya, karena kita minum obat itu tidak pasti sembuh, gitu ya. Itu maksudnya tuh. Datang ke dokter berobat begitu, tapi tetap kita meminta kepada Allah, ya. Itu cara yang benar dalam menangani penyakit, yaitu dengan cara berdoa. Kalau bukan pakai obat bagaimana? Tapi pakai media-media yang lain. Nah, itu ya. Jadi yang jadi perbincangan sekarang itu, ya, banyak itu orang-orang yang bisa mengobati dengan cara-cara yang aneh. Dipindahin penyakitnya ke telur, dipindahin penyakitnya ke kambing, gitu ya. Kasihan banget itu kambing, ya. Nggak punya salah apa-apa dikasih penyakit, ya. Nah, ya kalau bisa, ya, kalau yang seperti itu, ya nggak usah lah, ya. Cara-cara yang normal saja, Pak. Ya, kalaupun semata-mata doa saja itu masih mending, ya, karena doa kan tidak ada batasan, termasuk berdoa untuk meminta kesembuhan. Nabi banyak mengajarkan doa itu, kan. Bahkan doa ketika kita nengok orang sakit kan ada Allahumma rabbanas musibal bas ishfi anta syafi misalnya. Atau Nabi mengajarkan kalau kita merasakan sakit di bagian badan tertentu, kan ada caranya. Tempelkan tangan di bagian yang sakit, lalu baca bismillah, atau apa? Bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadzir. Nanti insya Allah akan sampai pada bab itu, ada babnya di Riyadhus Shalihin itu. Jadi ada caranya seperti itu, boleh, tidak apa-apa. Menangani penyakit dengan berdoa dan tetap berlindung kepada Allah dengan tetap mengkonsumsi obat. Jadi nggak usah terus udah nggak perlu obat, cukup doa aja, Allah yang menyembuhkan. Nah, bukan
begitu ya. Keempat, mengambil azimah lebih utama daripada mengambil rukhsah apabila seseorang menemukan pada dirinya ada kemampuan untuk memikulnya. Azimah itu seperti perempuan tadi yang memilih tetap sabar walaupun penyakitnya tidak disembuhkan, itu azimah, daripada mengambil rukhsah yaitu keringanan dengan bentuknya diambil penyakitnya. Kalau dalam hal ibadah, antara menyempurnakan sholat dengan meringkas misalnya begitu, nah itu antara azimah dengan rukhsah. Tapi kalau contoh dalam kasus tadi adalah perempuan tadi yang lebih memilih tidak disembuhkan penyakitnya dan dia lebih memilih bersabar. Tapi ada syaratnya tadi, ketika ia memandang dirinya mampu untuk memikul penderitaan itu dan karenanya akan mendapatkan tambahan pahala berupa surga ya. Nah, ini lumayanlah dapat 2 hadis ya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang mampu bersabar menghadapi ujiannya. Terima kasih, mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.